Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita. Kuliah kita ini adalah kalau kita lihat adalah pertemuan yang ke berapa ini? Kalau pertemuan yang ke satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pertemuan yang keempat sekarang. Sekarang kita masuk pertemuan yang keempat di materi hadis ahkam, sehingga hari ini kita akan bahas tentang hadis tentang ketentuan halal, haram, dan syubhat. Yang kedua, hadis tentang jual beli, riba, dan khiyar dalam jual beli. Ini yang akan kita bahas. Di materi yang pertama, sekali lagi di materi yang pertama kita akan bahas tentang ketentuan halal, haram, dan syubhat. Baik, untuk supaya kita bisa membaca sama-sama dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan, saya share screen dan ini nanti saudara bisa untuk apa ya? Saudara bisa untuk melihat kembali dari materi yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu hadis tentang ketentuan halal, haram, dan syubhat. Apa itu halal? Halal itu adalah jikalau dimakan tidak berdosa. Kalau haram, jikalau dilanggar berdosa. Nah, terkait dengan masalah halal dan haram, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari bisa dilihat hadis ini adalah hadis yang ke-1910. Muhammad bin Musanna telah menceritakan kepada Abu Adi, Abu Adi dari Ibnu Aun, Ibnu Aun dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi mendengar dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dan diriwayatkan pula telah menceritakan pada ini Imam Bukhari, yaitu Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini menerima dari Uyainah. Uyainah ini menerima dari Abu Farwah bin Abu Farwah. Abu Farwah dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mendengar dari An-Nu'man bin Bashir. Sehingga sahabat yang mendapatkan ini adalah An-Nu'man bin Bashir, di mana An-Nu'man bin Bashir menceritakan kepada Asy-Sya'bi bahwasanya An-Nu'man ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam riwayat yang lain Imam Bukhari mendapat dari Abdullah bin Muhammad dari Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah dari Abu Farwah mendengar dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi ini mendengar dari An-Nu'man. Jadi ini tabi'in yang mendengar adalah Asy-Sya'bi. Ketiga-tiganya adalah Asy-Sya'bi. Baru di at-tabi'id tabi'in, muridnya tabi'in ini beda. Jadi dari Rasulullah, dari eh, An-Nu'man bin Bashir, kemudian ke Asy-Sya'bi, dari Asy-Sya'bi mecah dalam tiga, tiga sanad, mecah dari tiga sanad, di mana An-Nu'man bin Bashir ini berkata, menyaksikan, mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al halalu utawi halal iku bayyinun terang, wal haramu utawi haram iku bayyinun jelas, wa bainahuma ing dalem antarane halal haram, wa bainahuma
utawi ing dalem antarin halal haram iku umurun perkara perkara mustabihah. Mustabihah yang samar-samar. Faman lan sapane wong taroka kang ninggal sapa man ma ing perkara subbiha kang samar ali ing ngatasé perkara minal ismi saking dosa kana ana apa subbiha lima marang perkara istaban 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 maka jelas berdekatan dengan kesamaran itu atroka mongko tinggalo ninggalo hadis ini menyatakan bahwa al halalu bayyinun yang halal itu sudah jelas wal haramu bayyinun yang haram itu sudah jelas wa bainahuma antara halal dan haram umurun mustabihah adalah perkara yang samar. Tapi kesamaran ini lebih mendekatkan harus ditinggalkan. Artinya, walaupun yang halal dan yang haram, sekali lagi, walaupun yang halal dan yang halal dan yang haram, di antara halal dan haram adalah perkara yang remang-remang atau yang samar, tapi pada pada perkara ini Rasulullah menegaskan faman tarokama syubbiha dan barang siapa maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar alaihi minal ismi atas itu dia khawatir akan mendapatkan dosa karena lima istaban berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas haramnya. Jadi, walaupun itu adalah perkara yang remang-remang, perkara yang samar-samar, jikalau kemudian ternyata ini tidak jelas yang halal atau yang haram, ini tidak jelas. Misalkan, ini seperti kisah Idris. Siapa itu Idris? Idris itu adalah, siapakah itu Idris? Idris itu adalah ayah Muhammad. Muhammad itu siapa? Yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah nama asli adalah Muhammad bin Idris. Pak Idris ini satu ketika sebelum menikah, beliau ini mendapatkan sebuah delima dan kemudian dimakan. Mendapatkan sebuah delima di sebuah aliran sungai dan delima ini dimakan. Setelah selesai dimakan, baru berpikir, loh, ini jangan-jangan yang memiliki delima ini mencari. Padahal kalau orang yang punya delima ini tidak ikhlas, maka delima ini adalah akan menjadi duri dalam daging saya. Maka Pak Idris ini kemudian menyusuri itu untuk mencari. Kalau ini ada delima, tentu ada pohon delima yang jatuh di sungai ini. Disusurilah kemudian. Dan kemudian ditemukanlah pohon delima yang buahnya sama dengan kulit yang baru dimakan oleh Pak Idris itu. Maka kemudian dicarilah pemiliknya dan kemudian setelah ketemu pemiliknya, pemiliknya minta dihalalkan agar apa yang sudah terlanjur dimakan itu dihalalkan. Namun apa yang terjadi? Pemilik delima itu menjawab, aku tidak akan menghalalkan sebelum engkau menyetujui. Terus supaya engkau mengikhlaskan apa yang sudah aku makan, apa yang harus aku lakukan? Maka pemilik delima itu menyampaikan, baru saya halalkan jikalau kamu mau menikahi putri saya. Jikalau kamu menikahi putri saya, tapi putri saya ini cacat, putri saya ini buta, putri saya ini tuli, putri saya ini bisu, putri saya ini lumpuh, maka betapa beratnya untuk mencari sebuah delima untuk dihalalkan. Padahal kalau menurut hukum fikih,
segala sesuatu yang jatuh dan mengalir dan di situ tidak bertuan itu halal. Tapi karena Pak Idris ini menyatakan ini adalah syubhat antara halal dan haram tidak jelas, dia cari. Tapi begitu beratnya baru pemilik delima ini akan menghalalkan delimanya jikalau dia bersedia menikahi putrinya yang buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Maka demi ridhonya pemilik delima yang sudah terlanjur ada di perut tadi, agar tidak menjadi duri dalam daging, maka dengan berat hati, ya Pak, saya bersedia menikahi putri panjenengan yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh itu. Akhirnya diajaklah pulang. Begitu ketemu, ternyata yang keluar adalah seorang gadis yang sangat cantik, lemah lembut. Lah, Pak Idris ini kemudian bertanya, loh, mana putrimu yang buta, bisu, tuli, dan lumpuh itu? Ya ini, katanya buta. Buta karena putri saya ini tidak pernah mempergunakan matanya untuk berbuat dosa dan maksiat. Tuli karena telinga anak saya ini tidak pernah mendengarkan apapun yang membuat Allah murka. Bisu karena putri saya ini tidak pernah berkata yang tidak-tidak. Membuat kata-kata yang pedas menyakitkan, mulutnya selalu diuraikan, diuntaikan dengan kata-kata yang indah dan manis serta menyenangkan. Kaki dan tangannya lumpuh karena tidak pernah maksiat, karena tidak pernah kemana-mana, tidak pernah dugem, tidak pernah apa, tidak pernah dugem, tidak pernah apa, diskotik, tidak pernah apa. Yang jelas itulah yang kemudian ternyata dari perjuangan untuk mencari kehalalan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga diri. Namanya wirai, jaga diri dari segala apapun. Maka inilah yang kemudian bahwa Rasulullah menegaskan faman taroka maka barang siapa yang meninggalkan masyubbiha apa yang samar alaihi minal ismi karena dia takut untuk berbuat dosa karena lima lima staban atroka karena lima staban atroka lima stabana akroka berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas haramnya wa manijtaroa sekali lagi wa manijtaroa barang siapa yang banyak berdekatan alama ya syukku terhadap apa yang membuat apa syak segala manijtaroa dan siapa yang apa yang banyak berdekatan alama ya syukku atas perkara yang samar fihi minal ismi yang di dalamnya dikhawatirkan dia akan berbuat dosa atas keharaman itu ayyuwaqi'a jikalau dia akan jatuh mastaban pada perkara-perkara yang apa yang berdosa wal ma'asi dan maksiat himallah adalah larangan Allah yarta yarta haulal hima yushiku aywaqi'ahu maka barang siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan itu. Artinya pada kesempatan ini walaupun walaupun antara halal itu jelas, haram juga jelas, maka ketika dihadapkan perkara yang samar, yang syubhat,
Maka berdasarkan hadis ini, jauhkanlah yang syubhat, cari yang jelas saja. Karena jikalau yang samar ini lebih dekat ke dosa, maka akan bisa berbuat dosa. Nah, sebagai kehati-hatian, maka menjaga diri dari segala perkara yang samar, karena yang samar ini, Pak, tengah-tengah antara yang jelas dan yang antara yang antara yang halal dan yang haram ini, jikalau kemudian salah akan terjebak pada perbuatan yang membuat Allah murka. Lantas apa yang dapat kita ambil pada kesempatan ini? Maka kalimat barang siapa terjerumus dalam wilayah samar, maka ia telah terjerumus dalam wilayah yang haram. Sekali lagi, siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka secara tidak langsung dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Alasannya apa? Satu, orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat, maka hal itu akan menjerumuskan ke dalam perkara yang haram. Atau karena sikap sembrono yang membuat dia berani melakukan hal yang haram, seperti kata sebagian, dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk lama-lama akan menjadi dosa besar, dan dosa besar itu akan mendorong pada kekafiran. Sekali lagi, dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kalau sudah jadi bukit, maka dia tanpa sadar kemudian dia akan bisa berbuat tidak benar dan bisa berbuat dosa. Makanya, misalkan begini, ada perkara yang jelas itu sebagai bagian dari manipulasi, dari kedustaan dan kebohongan. Jika kemudian menganggap kedustaan dan kebohongan itu sebagai rizki, memang betul itu rizki, tapi rizki yang tidak baik. Sebagai anugerah, tapi anugerah itu tidak baik. Satu contoh, misalkan Mas Amin. Sekali lagi, Mas Amin. Mas Amin ini bekerja di sebuah lembaga yang kemudian semestinya Mas Amin ini, Mas Amin sama Mas Sultan, ini kalau kemudian dites, hasil tesnya ini masih tinggi Mas Mas Sultan daripada Mas Amin. Tapi Mas Amin ini betul-betul dekat dengan orang yang mempunyai kapasitas untuk mempromosikan ini, dan Mas Amin membawa sesuatu kepada orang yang mempromosikan itu, seakan-akan ini adalah hadiah. Tapi hadiah ini adalah perkara yang syubhat. Karena ini masuk, bahkan menurut KPK, ini masuk dalam kategori gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Segala sesuatu yang diberikan dengan harapan orang yang diberi sesuatu itu melakukan sesuatu yang tidak adil terhadap yang lain. Jikalau Mas Amin melakukan itu kalau dalam perkara lain itu termasuk perkara suap. Walaupun itu kelihatannya bukan suap, tapi bisa mempengaruhi objektivitas terhadap penilaian Mas Sultan, sehingga pimpinan memberikan kesempatan Mas Amin untuk menempati satu posisi promosi, maka tentu ada dua. Yang pertama, posisi Mas Amin ini betul-betul ngambil haknya Mas Sultan. Karena hasil tesnya lebih tinggian Mas Sultan. Dari prestasi kerja tinggian Mas Sultan. Yang kedua, siapapun yang menerima itu masuk dalam kategori haram. Ah, inilah yang kemudian dalam fenomena kekinian, sebuah masyarakat yang terjebak dalam seperti ini akan menjadi benang kusut yang tidak berujung dan bertepi. Yang ujung-ujungnya adalah akan merusak tatanan yang ada. Dan ini bisa dilihat dalam fenomena pesta demokrasi di negara kita ini. Seakan-akan ini hanya memberikan transport kepada pemilih.
kepada konstituen misalkan 100.000 per kepala. Sekali lagi, dikasih 100.000 per kepala. Kali sekian ribu sudah berapa? Kali sekian ratus ribu berapa? Maka nilainya bukan hanya 1 juta, 2 juta, bukan 10 juta, 10, 20 juta, bukan hanya 100, 200 juta, tapi nilainya adalah miliar. Sekali lagi, kalau uang itu diambil dari bank, kira-kira perlu mengembalikan modal enggak? Perlu mengembalikan hutang enggak? Belum lagi bunganya. Maka jikalau ini terus diteruskan, ini akan merusak tatanan kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang akan melanggengkan perilaku koruptif, manipulatif terhadap amanah yang dipikulkannya. Maka benar jika kemudian Rasulullah menegaskan ar-rashi wal murtashi mal'unun. Orang yang disuap dan menerima suap dua-duanya dilaknat wahuma finnar. Kedua-duanya di dalam neraka. Neraka apa? Dalam kehancuran tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Karena ini al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal dan haram di tengah-tengahnya adalah syubhat. Tapi meninggalkan syubhat itu lebih utama dibandingkan melakukan kesubhatan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzolimi hatinya, telah mendustai hatinya. Karena hilangnya cahaya ilmu, sifat wiroi dalam hati ini, sehingga tanpa disadari ia telah terjerumus dalam perkara yang haram, yang terkadang seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan itu menjadikan dia melanggar syariat. Pernah saya ketemu seseorang yang pernah menduduki sebagai pemimpin tertinggi di dalam sebuah wilayah kabupaten. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, dia menerjemahkan misalkan ini. Ada anggaran, ada uang. Uang ini kan ada yang dari jual migas, ada yang non migas, ada yang pajak. Pajaknya kan macam-macam. Ada pajak penghasilan, ada pajak pabrik. Pabriknya pun macam-macam. Ada pabrik yang halal, ada pabrik yang haram. Apa pabrik yang haram? Pabrik yang membuat minuman keras, yang membuat khamr. Karena rangkaian dari hadis yang kita bahas dalam masalah khamr itu panjang banget. Paling tidak ada 10 mata rantai dari narkoba itu. Pajak prostitusi. Prostitusinya itu halal apa haram, Mas Sultan? Pelacuran itu halal apa haram? Kalau kemudian pelacur dan mucikarinya dikenakan pajak, kira-kira uang itu halal apa haram? Jelas uang itu haram. Lah, lantas bagaimana kalau kemudian dijadikan satu dengan pendapatan negara? Nah, kalau dijadikan satu menjadi pendapatan negara, kan tidak jelas mana yang diterima ini halal atau haram. Ada yang menerjemahkan, jangan lihat terlalu jelimet begitu. Anggap saja menanam biji bayam di kandang bekas kandang babi. Atau anggap saja nanam mangga di bekas kandang babi. Babi itu termasuk jenis binatang yang haram, yang yang najis mughaladhah, najis berat. Kotorannya lagi ditanami mangga, pertanyaannya ketika mangga itu tumbuh subur, tinggi, lebat, buahnya lebat. Akar menghujam di bumi, akar-akarnya menyerap kotoran dan kencing babi, dan bekas-bekas organnya babi, dan kemudian akan menjadi batang, ranting, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah pertanyaannya.
mangga itu najis atau suci? Najis apa suci? Jelas itu suci. Jelas itu suci. Nah, boleh aja pakai dengan kias seperti itu. Tapi kalau terlampau berani dalam rangka menghukumi sesuatu, bahkan kalau sudah jelas itu adalah samar, bahkan lebih mendekat ke haram, maka pilihannya adalah tinggalkan yang samar. Karena yang samar itu bagian dari yang bisa menjerumuskan pada perkara yang haram. Ingat, dosa kecil sedikit demi sedikit dikumpulkan akan menjadi bukit. Dosa kecil-kecil kalau dikumpulkan akan menjadi dosa yang besar. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, Mas Amin, Mas Sultan. Saya persilahkan. Halo, Mboten, Mak. lanjut ya. Oke, lanjut. Di dalam Sahih Bukhari berikutnya, hadis yang ke-50 disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainamu musyabbahat wa bainahuma musyabbahat. Halal yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas, antara halal dan haram adalah musyabbahat, remang-remang. La ya'lamuha katsirun minan nas. Namun kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya ini syubhat atau tidak. Famanitaqa famanitaqal musyabbahat dan barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar ini istabro'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sekali lagi, ketika kita menghadapi ini halal atau haram, lebih baik tinggalkan aja. Kalau kita meninggalkan itu berarti ini kita menjaga agama dan harga diri kita, kehormatan kita. Namun waman waqa'a minasyubuhat, namun jikalau dia sampai jatuh mengerjakan perkara yang syubhat, karo'in yar'a haulal hima, maka dia sungguh seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di pinggir jurang. Yushiku ayyuwaki ahu, yang dikhawatirkan akan jatuh di dalam jurang itu. Allah wa inna likulli malikin, dan ingatlah, sekali lagi, ingatlah, ketahuilah bahwa setiap raja itu akan dibatasi hima. Ala innal himallah, akan memiliki batas. Setiap raja memiliki batasan. Inna himallah, dan batasan larangan, batasan inna himallah fi ardi maharimahu, batasan batasan larangan Allah di buminya adalah apa yang Allah haramkan. Allah, baru ini. Allah inna fil jasati mudghatan. Ini jadi kata Allah inna fil jasati mudghatan, ketahuilah inna fil jasati mudghatan, inna fil jasati mudghatan, ini yang saya kasih ini. Jadi hadis yang menunjukkan Allah inna fil jasati mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada sekepal daging, idza soluhat, jika sekepal daging baik, soluha al jasadu kulluh, maka baik jasadnya seluruhnya. Wa idza fasadat, jika sekepal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal kolbu. Itulah namanya kolbu. Kolbu itu bisa ada yang menerjemahkan kolbu itu hati.
Tapi hati adalah liver. Ada yang menerjemahkan kolbu itu adalah jantung, karena jantung ini yang membolak-balikkan darah. Ada yang menerjemahkan kolbu itu adalah otak kecil. Ternyata ini hubungannya dengan perkara halal dan haram. Jikalau kita sembrono dalam urusan ini, maka kita akan jatuh dalam kehinaan dan disinilah yang kemudian kalimat seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ini diumpamakan bagi orang yang melanggar larangan Allah. Kan? Nah, inilah yang kemudian apa yang dapat kita ambil sekarang? Apa yang dapat kita ambil dari hadis tadi? Kalimat perumpamaan bagi orang yang melanggar larangan ini adalah orang yang terjebak pada perkara yang samar, maka ini seperti orang yang melanggar larangan Allah. Karena dahulu ada orang Arab biasa membuat pagar agar hewan peliharanya tidak masuk ke daerah terlarang, yang membuat ancaman siapapun yang mendekati daerah itu. Yang kedua, orang takut mendapatkan hukuman dari penguasa sehingga menjauhkan gembalaan di daerah itu. Karena akan mendekati wilayah biasa yang terjemur. Yang ketiga, yang terkadang pengembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengasuh seluruh binatang gembalaannya. Kehati-hatian inilah membuat pagar gembalaan. Dan yang terakhir, begitu juga dengan larangan Allah seperti membunuh, mencuri, riba, minum khamr, menuduh, menggunjing, mengadu domba dan sebagainya adalah hal yang tidak patut didekati karena khawatir akan menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Dan ini adalah perkara yang samar semua. Ibarat kita punya binatang ternak, harus kasih pagar. Jangan sampai mendekati jurang. Kalau mendekati jurang bisa menyebabkan gembalaannya itu jatuh ke jurang. Itu maknanya begitu. Dan disitulah ada dalam hati ini. Sekali lagi ada dalam hati. Sehingga yang dimaksud hati ini adalah betapa pentingnya daging itu. Walaupun bentuknya kecil, daging yang disebut dengan kolbu itu merupakan anggota tubuh yang paling terhormat dan ditempatkan inilah perubahan gagasan. Inilah yang disebut dengan otak kecil yang ada di kepala kita. Karena bagaimanapun juga daging ini tidak bisa dicangkok karena posisinya ada di kepala. Sebagian ilmuwan, sebagian ulama mengatakan bahwa kolbu itu adalah otak kecil ini. Kalau jantung ini bisa diganti dengan jantung buatan, bisa diganti dengan jantung orang. Kalau diganti dengan jantung orang berarti hatinya orang kan? Maka inilah yang lebih kuat bahwa mudghah itu adalah otak kecil yang besarnya ya sebesar kepal tangan ini ada di sini, di atas jitok kita ini, otak kecil. Ketika otak besar dan otak kecil seperti orang yang sedang bersujud. Nah, inilah yang kemudian di otak inilah menjadi tempat orang untuk berpikir, mengambil gagasan, memori yang ada. Makanya kalau orang orang stroke itu adalah karena memang aliran darah ke otak ini sudah orang apa itu? Orang step itu karena aliran saraf ke otak itu terganggu dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian akan menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan yang diinginkan. Hewan dan manusia adalah segala jenis yang mampu melihat baik dan buruk dan mengistimewakan manusia dengan karunia akal, namun hewan tidak. Hewan hanya naluri. Karena itulah Allah menegaskan, tidakkah mereka mau berkelana di muka bumi ini karena mereka mempunyai hati untuk berpikir atau telinga untuk mendengarkan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Dan itulah yang kemudian Allah telah melengkapi dengan anggota tubuh lainnya yang dijadikan tunduk dan patuh kepada Allah melalui akal yang dimiliki. Sehingga akal ini akan menjadi pertimbangan anggota tubuh agar melakukan keputusan dengan bijak, baik meninggalkan hal yang buruk. Inilah yang kemudian jelas.
Saya kira itu kita kita sholat dulu ya. Halo? Sholat dulu ya, Mas Sultan. Saya tinggal sholat dulu. Nanti kita lanjutkan pada materi yang kedua. Sholat dulu.